Korban penipuan lapor ke Damkar setelah laporannya ditolak polisi. Oke, come on, kita pergi ke Damkar untuk mencari informasi lebih detail. Oke, kita let's go ke Damkar, cuy. Pasti akan datang sendiri, seperti bayangan di malam hari. Tak pernah salah alamat menanti, membawa kita pergi tanpa permisi. Tak ada tempat untuk bersembunyi, jiwa terlepas dari tubuh ini. Dek, Damkar pemadam kebakaran di mana, Dek? Nggak tahu. Kasihan. Yang abadi adalah ketenangan. Langit menangis, daun gugur pasrah. Hidup kita hanya sementara. Setiap hembusan punya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, angka 12. Oke, dan mungkin buat kalian tidak asing lagi dengan laporan tentang Putri ya. Putri yang mengalami penipuan sepeda online yang harganya 450.000. Dan polisi sendiri menolak laporannya dan akhirnya melapor ke Damkar atau pemadam kebakaran, cuy. Dan kali ini saya berada di pemadam kebakaran untuk mengulik langsung tugas-tugas pemadam kebakaran itu seperti apa saja, cuy. Dan ya, saya tidak tahu kenapa saya buat video seperti ini. Mungkin bagi teman-teman semua masih ada yang belum paham tentang apa ya, tugas-tugas pemadam kebakaran itu seperti apa. Jangan sampai masalah rumah tangga kalian akan kalian laporkan ke Damkar sendiri, cuy. Dan di sini mungkin akan saya langsung minta keterangan dari Pak Damkar yang hebat ini untuk meminta langsung apa ya, visi misi pekerjaan Damkar itu seperti apa. Oke, come on. Dan ini sekarang saya ada di Cars Emergency Center yang berada di mana ini ya, Jalan Samata mungkin ini ya, daerah Samata lah. Oke. Walaupun ini bukan Damkar yang langsung bersangkutan, tapi ini sudah mewakili Damkar-Damkar yang lain, karena setahu saya visi misi Damkar itu sama semua, cuy. Nah, ini ada mobilnya Kota Makassar. Di sini ada beberapa unit, ada satu. Oh, ada juga ini kayak apa ya? Kayak perahu-perahu gini untuk bencana banjir mungkin ya. Untuk bencana banjir. Dan di sini beberapa armada di sini. Oh, di belakang tuh banyak gitu. Nah, banyak armada di sini. Coba kita cek dulu perahu-perahu dari pemadam kebakaran. Nah, nih seperti ini. BPD Kota Makassar. Nah, seperti ini. Dan itu ada kayak perahu udah terbuat dari ini. Apa ini? Fiber atau plastik ini ya? Perahu ini. Nah, nih
Jadi pemadam kebakaran adalah salah satu garda tergercep mungkin ya. Gercep dalam segala hal. Pemadam kebakaran bisa. Di sini sudah ada bapak-bapak damkar yang lagi ingin berolahraga, dan ada juga yang ingin memanaskan kendaraan yang unit-unit di sini. Karena informasi yang saya dapat, damkar itu bukan hanya diam dan menunggu kebakaran. Mereka juga ada aktivitas untuk merawat unit-unitnya, ada aktivitas untuk bugar tubuhnya, dan di sini sudah ada bapak-bapak damkar yang lagi siap-siap ini untuk melakukan rutinitas di pagi hari. Nah, di sini ada Pak siapa ini? Ahmad Faisal. Pak Ahmad Faisal. Di sini ada Iskandar. Pak Iskandar, dan di sini ada Bapak Hamzah. Pak Hamzah. Ya, Pak Hamzah. Pak Hamzah. Di sini ada Bapak Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Jailani. Wih, keren namanya, Pak. Nah, ini tujuan saya datang ke sini, Pak, untuk bertanya tentang laporan kehilangan. Apakah boleh, Pak? Ya, ya. Nah, ini Pak, ada berita viral dari Jawa Tengah. Ada seorang wanita bernama Putri yang melaporkan peristiwa penipuan ke Bapak Damkar. Apakah itu memang tujuan dibangunnya Damkar untuk menerima laporan masyarakat tentang kehilangan? Ya, sebenarnya begini. Sebagian masyarakat itu belum mengetahui fungsi utama dari Damkar. Ya, jadi sekarang saya memberitahukan kepada masyarakat, di Damkar itu bukan cuma melakukan pemadaman kebakaran saja, betul, tapi ada dua, pemadaman dan penyelamatan. Dalam sisi penyelamatan itu seperti ada kasus masyarakat menelpon masalah tawon, ada ular, atau ada kejadian-kejadian yang lain, seperti orang tenggelam, percobaan bunuh diri juga. Iya. Pokoknya yang menyangkut dengan kegiatan masyarakat lah. Jadi kalau laporan kayak kehilangan, penipuan, itu lapornya kemana, Pak? Ya, itu kalau kita sebenarnya ranahnya Damkar seperti Oh, bukan ranah Damkar. Tapi salutnya Damkar itu bisa menerima semua keluh kesahnya masyarakat ya? Ya, kita terima kalau sekedar curhat. Kalau curhat diterima, tapi kalau untuk melakukan langsung tindak lanjuti, kita bukan ranah kita. Bukan ranah Damkar. Iya. Teman-teman semua, di sini kalian akan paham kalau laporan kehilangan, laporan penipuan, apalagi kasus rumah tangga, jangan ke Damkar. Tapi Pak Damkar siap untuk menerima atau mendengar semua curhatan kalian kayaknya. Damkar the best. Sedikit informasi saya mau gali dari Pak Damkar. Ini saya dengar dari informasi masyarakat semua, katanya Pak Damkar itu hanya bertugas menunggu pekerjaan, dimana kalau ada kebakaran baru Pak Damkar itu akan turun tangan. Nah, aktivitasnya di pagi hari sampai siang hari itu apa aja, Pak? Ya, jadi Damkar itu bukan cuma menunggu, bukan cuma standby saja menunggu adanya berita informasi 65 atau kebakaran, tapi pemadam juga menunggu informasi tentang adanya laporan. Ya seperti tadi saya bilang, ada kejadian tawon yang mengganggu masyarakat, atau ada ular, atau ada orang yang tenggelam. Ya. Terus itu. Kalau ini Damkar sendiri, apakah pelayanannya 24 jam, Pak? Maksudnya ada yang standby di sini ya? Iya, standby. Ada yang standby. Kebetulan ada datang di sini, kebetulan posisinya di Posko Manggala. Posko Manggala ini ya? Manggala. Oh, ini daerah Posko Manggala? Iya, Posko Manggala. Jadi kita standby itu 1 kali 24 jam. Itu ganti-ganti sih, Pak ya? Iya, besok baru ganti lagi, seperti kita masuk ke besok. Jadi Damkar itu nggak pernah kosong di tempatnya ya? Nggak bisa kosong. Tetap standby terus. Cuma ada persip-sip pergantian seperti itu. Ini Pak, ini kan banyak unit saya lihat ini, armada. Ini apakah dikerja tiap pagi ataukah ada waktu tertentu, Pak? Jadi setiap pagi
sudah apel pagi ada namanya timbang terima antara Oke. si yang masuk dan yang diganti. Oke. Dan pemeriksaannya juga armada mulai dari peralatan itu ditimbang terimakan semua dengan regu yang lepas sama yang masuk. Seperti itu masalah pembersihannya setiap hari diperiksa. Untuk perawatan mobil damkar tersendiri itu gimana sih Pak? Kalau setiap mobil ini ada bermasalah dengan kendaraannya, kita laporkan ke sarana yaitu di Mako. Oh gitu. Ya, dilaporkan di pusat. Jadi Bapak ngecek terus jika ada kendala Bermasalah dilaporkan ya, kembali. dilaporkan di kantor. Di sini ada berapa unit sih Pak? Ada 4 unit. Ada 4 unit semuanya normal. Ya normal, sudah ready. Itu tadi saya lihat ada kayak apa ya? Kayak skoci apa sih ya? Oh itu anunya PB, penanggulangan bencana. Oh penanggulangan bencana Iya. bukan milik damkar, bukan. Oh tapi dititipkan di sini Pak ya? Memang di sini kita stay di sini bersama penanggulangan bencana. Oh sama di Sama, sini. iya. Jadi satu bangunan ini terdiri dari dua Dua instansi. instansi ya. Kembali lagi ke ceritain tadi karena saya hanya mau gali nih untuk menjelaskan ke masyarakat bahwasanya laporan tersebut bukan ke damkar. Nah, Ya. itu tanggapan Bapak yang menerima semua laporan seperti itu. Terus jika Bapak sudah mendengar, Bapak akan lempar masyarakat yang mengadu ke Bapak ke siapa Pak? Ke pihak mana? Atau hanya dibiarkan saja? Ya kalau seperti yang viral kemarin itu ya pasti kita ajukan ke yang betul-betul berhak. Oh, jadi Bapak damkar sendiri yang mengajukan langsung ke yang bersangkutan? Bukan. Hah? Istilahnya menyarankan saja. Oh, memberi Ya, saran. karena kita kan bukan ranahnya ke situ. Betul. Menyarankan saja. Apalagi kan seperti yang viral kemarin kan, dia curhat ke pemadam. Jadi kita berikan solusi seperti itu saja. Oke. Kalau ada kejadian seperti itu di sini, Nah, di sini saya mau bertanya lagi. Fasilitas yang disiapkan oleh negara untuk keperluan pemadam kebakaran apakah semuanya terpenuhi atau ada yang kurang? ya untuk saat ini fasilitas apalagi alat safety untuk kita, untuk kami sudah ada dilengkapi. Sudah dilengkapi Yes, dan sudah. semuanya safety ya? Sudah safety. Nggak ada kekurangan sedikit pun ya? Ya untuk saat ini tidak ada. Untuk Tidak tidak ada. kendala. Iya. Untuk masuk damkar sendiri, untuk berprofesi sebagai pemadam kebakaran itu gimana sih caranya Pak? Ya sama dengan mendaftar tentara, polisi. Oh kayak angkatan seperti itu? Iya sama fisik, Oh, harus tes fisik, kesehatan, kelakuan baik. kelakuan ya, seperti baik. Itulah. Oh seperti itu ya. Oke Pak, dan ini kan sudah jam berapa ini ya? Sudah jam 10 ini, 10.58. Ini lagi bersiap-siap untuk melakukan aktivitas apa ini Pak? Ya. Kalau di sini kebetulan kita di Posko Manggala. Posko Manggala siap. Tapi saat ini kegiatan pembersihan armada ya kita kan di sini. Tidak sama itu kalau kita di Mako. Mako, Ya, markas komando. Oke. Kegiatannya itu memang dia Oh Mako ini bukan markas Brimob bukan ya? Bukan. Oke, markas komando. Komando. Oke. Damkar. Kalau kegiatan di sana anggota biasanya kalau sudah kegiatan apel pagi, apel timbang terima, pemeriksaan armada, dan dilanjut lagi dengan kegiatan olahraga fisik. Ya. Senang siang istirahat, sore dilanjut lagi kegiatan fisik. Jadi memang diharuskan seperti itu ada kegiatan fisik karena harus damkar dalam fit untuk standby. Oh jadi nggak ada waktu kayaknya ini untuk istirahat Pak ya? Iya, karena dianjurkan untuk sering berolahraga. Untuk masyarakat yang ingin mengeluarkan atau curhat, apakah masih diterima? Tergantung apa sih? Tergantung. Curhatnya kalau Iya. sekedar datang di sini mau Boleh. ya boleh lah. Oh. Tapi untuk menemukan solusi ya bukan ranah kita. Iya. Seperti Tapi yang kemarin. memberikan solusi bukan berarti menyelesaikan masalah. Iya. Oke, keren. Oke, mungkin begitu aja Pak. Dan selamat bekerja. Itu saya sebut bomba
atau apa ini? Damkar. Damkar lah, masa bomba? Bomba itu khusus di negara sebelah Pak ya. Negara sebelah. Kalau di sini tetap damkar. Dan kalian bisa lihat ini tubuh-tubuh mereka ini lebih besar cuy. Saya takut ngomong, kalau saya ngomong nanti ditonjok, wah habis saya ini. Dan buat kalian semua yang ngomong kalau damkar itu hanya menunggu bencana kebakaran, ya kalian salah cuy. Sebenarnya damkar itu di pagi, siang, sampai malam mereka tetap standby. Jika ada waktu luang, mereka akan membersihkan, mengecek kendaraannya, dan peralatannya harus siap. Jika ada emergensi yang mendadak, peralatan itu harus siap, nggak boleh ada yang kurang. Bukannya begitu Pak? Betul. Jadi semuanya sudah jelas untuk teman-teman semua. Jika ada kehilangan bukan ke damkar, bukan ke damkar ya, jangan sampai ke damkar lagi. Oke, terima kasih banyak Pak pertanyaannya, dan terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin cukup sekian video kali ini dan berbincang-bincangan saya dengan bapak-bapak damkar. Dan untuk kalian semua, sampai sini paham kan? Bapak damkar itu bukan hanya untuk memadamkan kebakaran, melainkan beberapa masalah yang ada di rumah, tapi bukan termaksud rumah tangga cuy. Dan seperti kalian dengar tadi, tugas-tugas damkar itu seperti apa. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Angka 12, saya undur pamit dari depan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kalian suka video-video seperti ini, berikan komentar, like, dan subscribe videonya. Saya Nedi, Angka 12, undur pamit dari depan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.